Selamat oke ya. Kita ada pertanyaan dari teman kita. Jadi seperti apa Bang ekstrim itu yang valid ya? Nah jadi menurut BBMA ya, menurut BBMA itu ada jenis dua ekstrim. Ekstrim tanpa momentum dan ekstrim bermomentum ya. Di sini saya contohkan ekstrim yang bermomentum di sini. Ini nggak begitu masalah sih ya menurut saya ya. Tapi yang bagus yang ekstrim tanpa momentum. Nah, jadi dalam kaidah BBMA ada ekstrim itu yang bermomentum dan ada yang tidak. Nah, di sini kan ada yang valid dan ada yang tidak. Walaupun sebenarnya semua ekstrim bisa dipakai ya, tergantung kondisinya seperti apa gitu Bang ya. Nah, kita lihat persyaratan ekstrim yang pertama itu harus EMA 510 ya. Dia harus menempel ataupun keluar dari Bollinger Band ya. Itu persyaratan yang pertama. Di sini saya contohkan ekstrim cell ya. Di sini ada beberapa ekstrim, 1, 2, ada 2 ekstrim ya. Secara kasat mata ini akan sama ya, kita lihat secara kasat mata ini sama ya. Tetapi dalam kaidah BBMA ekstrim ini dan ekstrim ini berbeda. Kalau ada momentumnya ini sama, ini pun bermomentum dan ekstrim ini juga bermomentum. Namun dalam BBMA persyaratan ekstrim itu adalah adanya candlestick reversal. Artinya kalau dari kenaikan ada satu candlestick penurunan yaitu candlestick merah ya. Ini adalah candlestick reversal. Setelah candlestick reversal adanya candlestick retest. Retest itu koreksi lagi dia menjadi candlestick hijau ataupun naik seperti ini ya. Namun bodinya jangan sampai closing di atas ini Bang ya. Kalau di atas ini berarti dia menjadi momentum kembali, berarti tidak valid itu ya. Nah contohnya yang seperti ini. Dia hanya retest doang, naik lalu turun lagi ya. Dan body candle dia tidak closing di atas EMA yang di sini ya. Ini adalah persyaratan ekstrim. Adanya EMA 510-nya, kalau ini ekstrim sell berarti EMA 510 high-nya dia keluar ataupun minimal dia harus menempel dari top BB ya. Lalu ada satu candlestick reversal dan adanya candlestick retest. Retest itu dia kembali lagi naik ya. Ini adalah retest. Tetapi naiknya seperti yang saya bilang tadi, dia tidak boleh closing menjadi CSA ataupun momentum ya. Dia harus kembali masuk ke dalam sini. Jadi dalam kaidah BBMA itu seperti ini ya, ekstrim ya. Dan ini sebenarnya ini akan bisa divalidasikan kembali. Untuk ini bisa divalidasikan kembali untuk memvalidkan ekstrim ini. Bentar. Oke. Kita akan coba tandain dan validkan di time frame bawahnya. Karena di sini sudah memenuhi kriteria walaupun ada momentum. Karena ada jenis ekstrim bermomentum dan ada yang tidak ya. Tapi yang bagus yang tidak ada momentum. Seperti ini pun sama ya, nggak masalah. Nah kita akan validasikan ke M5. Kalau di time frame pertama itu ekstrim, di M5 itu harus MHV. Harus MHV. Ya, perhatikan. Harus menjadi MHV seperti ini. Ini untuk validasi ekstrim. Fungsinya apa? Ini untuk memenuhi rule dalam kaidah BBMA gitu Bang. Saat terjadi di ekstrim di time frame berapapun itu ya, Abang validkan. Harus ada candlestick reversal, harus ada candlestick retest. Lalu di time frame M5 itu harus MHV ataupun market hilang volume ya. Nah, untuk memvalidkan MHV ini bagaimana Bang? Di time frame bawahnya itu harus ekstrim ataupun minimal ada rejection
dari top BB ataupun rejection MA50. Coba kita lihat. Nah, di sini terjadi ekstrim, berarti MHV di time frame M5 valid. Ya, saya tadi beri contoh di M15. M15 ekstrim untuk validasinya harus ada candlestick reversal, harus ada candlestick retest. Habis itu di time frame bawahnya itu harus MHV. Nah, untuk memvalidkan MHV di time frame bawahnya ini harus ekstrim, baru kita bisa entry. Ya. Jadi ini adalah cara untuk memvalidkan ekstrim dalam kaidah BBMA. Jadi seperti ini. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan.